Menurut ahli penerbangan yang menginvestigasi cara penerbangan, jalur terbang, dan hilangnya MH370 ini sangat terencana, terlatih, profesional, dan pintar. Siapapun yang memegang alih kendali awak kabin pesawat sengaja menghilangkan pesawat dan tidak ingin ditemukan. Inilah kenapa MH370 menjadi misteri paling besar di dunia penerbangan. Apa kabar kalian semua? Gua Amira dan kali ini kita akan membahas misteri hilangnya MH370. Kalau kalian penonton setia Ruang Gelap, thank you so much, I adore you all. Dan kalau kalian baru di channel ini, welcome to Ruang Gelap. Malaysia Airlines MH370 adalah pesawat Boeing 777 rute penerbangan internasional dari Kuala Lumpur International Airport menuju Beijing Capital International Airport yang lepas landas pada 8 Maret 2014 tengah malam waktu setempat dan tiba-tiba setengah jam kemudian hilang kontak sekitar jam 1 malam setelah pilot pesawat Kapten Ahmad Zahari mengucapkan good night. Membawa 12 kru Malaysia dan 227 penumpang, lokasi terakhir pesawat sebelum hilang kontak berada tepat di atas Laut China Selatan. Fokus pencarian setelah 4 hari pertama saat hilang kontak dipusatkan di titik terakhir pesawat hilang kontak, yaitu di antara Malaysia dan Vietnam. Sebelum akhirnya, Menteri Malaysia pada saat itu, Rajib Nazak, mengumumkan bahwa radar militer mereka menangkap sebuah sinyal dari pesawat yang diduga MH370 yang ternyata itu muter balik masuk kembali ke Malaysia. Dan ia mengakui pencarian selama 4 hari itu berarti mencari di area yang salah. MH370 yang harusnya menuju China ini malah kembali berputar masuk ke Malaysia dan menuju ke Selat Malaka. Radar menyatakan kondisi pesawat MH370 ini dipastikan masih bagus karena semua mesin masih menyala dan terbang dengan normal, sebelum akhirnya keluar dari area radar militer dan kembali hilang. 10 hari kemudian, satelit Inggris yang bernama Inmarsat menyatakan mereka menangkap data sinyal dari mesin MH370 yang masih berfungsi selama 6 jam setelah keluar dari radar militer Malaysia, membuktikan bahwa pesawat dalam kondisi yang baik dan masih bisa terbang. Namun posisi pasti kemana MH370 terbang tidak bisa dilokasikan karena sinyal data ini hanya merekam aktivitas pesawat, bukan untuk mencari lokasi. Namun para ahli satelit tidak putus asa, mereka melakukan perhitungan sampai akhirnya didapatkanlah zona yang dikatakan bisa jadi letak di mana MH370 jatuh atau terakhir mengudara, yaitu berada di selatan Samudra Hindia, perairan yang sangat-sangat sepi dan jarang sekali ada aktivitas. Sebelum hilang kontak, MH370 anehnya terbang tepat di atas batas jurisdiksi antara Malaysia dan Thailand, yang membuat Simon Hardy, senior pilot Boeing 777, percaya hal ini dilakukan dengan sengaja. Karena saat pesawat terbang tepat di atas garis batas ini, masing-masing Malaysia dan Thailand menganggap pesawat ini tidak terbang di langit mereka, dan dengan mudah pesawat ini luput dari perhatian keduanya. MH370 yang keluar dari rute setelah hilang kontak menguatkan dugaan bahwa pilot atau siapapun yang membawa pesawat ini sengaja mematikan kontak agar saat dia berputar balik keluar dari rute,
ini tidak dideteksi oleh siapapun. Kemungkinan besar oksigen di kabin penumpang juga dimatikan agar penumpang hilang kesadaran dan meninggal dengan tenang. Karena kalau penumpang masih hidup, mereka pasti sadar dan curiga kenapa tiba-tiba pesawat keluar dari haluan dan mungkin mengirimkan sinyal, meminta tolong atau pesan atau apapun yang bisa membantu mereka. Tapi kenyataan bahwa tidak ada satupun yang menerima pesan dari penumpang ini menyatakan kemungkinan besar mereka sudah meninggal sebelum menyadari. Hanya sedikit sekali puing pesawat yang ditemukan dan ini dalam bongkahan yang besar. Padahal jika pesawat memang jatuh di perairan, harusnya puing-puing pesawat ini pecah menjadi kecil-kecil. Sehingga disimpulkan pesawat tidak menghantam laut dengan kecepatan yang tinggi, melainkan mendarat di atas laut setelah kehabisan bensin secara sengaja yang disebut juga dengan gliding. Yang berarti pesawat ini hingga detik terakhirnya masih dikendalikan dan dikemudikan. Oleh siapa? Kita tidak pernah tahu. Yang jelas siapapun yang memegang kendali sengaja membawa pesawat ini ke perairan yang sepi dan memang tidak ingin ditemukan. Ada dua kemungkinan yang dipercayai paling masuk akal. MH370 adalah aksi bunuh diri Kapten Ahmad Zahari yang membawa semua penumpang bersamanya, atau ada kelompok lain yang memang sudah merencanakan pembajakan ini dengan sangat cermat dan sengaja membuat pilot menjadi kambing hitam. Sebelum ada bukti jelas yang nyata, baiknya kita tidak menuduh almarhum sang pilot dan menambah luka keluarga yang ditinggalkan. Karena innocent until proven guilty. Aksi pilot yang sengaja menabrakkan pesawat juga sangat jarang terjadi, meskipun memang pernah ada. Germanwings yang terbang dari Spanyol menuju Jerman pada 24 Maret 2015, di mana diketahui dari rekaman CVR bahwa co-pilotnya Andreas Lubitz itu mengunci kabin saat pilotnya keluar ke toilet. Andreas lalu mengambil alih pesawat dan sengaja menabrakkan pesawat ke pegunungan, menewaskan semua orang yang ada di pesawat itu. Kalau memang Kapten Ahmad Zahari sengaja menenggelamkan pesawat, kenapa harus begitu detail dan sangat tidak ingin pesawat ini ditemukan? Apalagi orang-orang di sekitarnya juga mengatakan mereka tidak percaya Kapten bisa melakukan hal seperti ini. Dan kalau ini memang ulah teroris atau kelompok intelijen lain, kenapa sampai sekarang tidak ada satupun kelompok teroris yang menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas tragedi ini? Dan apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Atau ini adalah ulah kelompok intelijen yang memiliki maksud tujuan tertentu yang sampai saat ini masih menjadi misteri? Kita hanya bisa berharap dan berdoa agar misteri ini cepat terungkap, agar keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kepastian tentang apa yang sebenarnya terjadi pada seluruh penumpang yang hilang bersama MH370. Bahkan beberapa dari mereka masih berharap para penumpang masih hidup dan berada di suatu tempat. Source dan reference dari investigasi ini ada di kolom deskripsi. Untuk lebih banyak cerita misteri, true crime, conspiracy, dan berita viral, Ruang Gelap akan terus berusaha update setiap hari. Jadi kalau kalian punya request cerita, topik, atau apapun itu, let us know in the comment section below dan klik subscribe. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.